Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai luas segitiga sembarang, termasuk pembuktian rumus dan pembahasan soal. Di mana kondisinya yang pertama, diketahui dua sisi dan sudut yang diapit. Kemudian yang kedua, diketahui dua sudut dan satu sisi. Yang ketiga, diketahui ketiga sisinya. Kondisi yang pertama yaitu yang diketahui dua sisi dan sudut yang diapit. Misalkan ini sisinya, ini dua sisi ya, dan satu sudut yang diapit kedua sisi ini. Cara menentukan luasnya, pertama kita buat garis tinggi segitiga ABC ini. Ya, ini garis tingginya. Kemudian kita fokuskan segitiga yang warna biru ini. Kita tahu bahwa perbandingan trigonometri untuk sin C, segitiga yang biru ini, sin itu adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depannya berarti ini, miringnya ini, ya. Berarti depannya adalah T, miringnya adalah B. Berarti sin C adalah T per B. Artinya, T atau tinggi segitiga ini, ya, itu sama dengan B kali sin C. Tinggal dipindah ruaskan B-nya. Kemudian, kita tahu luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Kita lihat di sini, alasnya adalah A, ya, atau BC di sini, alasnya adalah A, tingginya adalah T, ya. Berarti tinggal dirubah si alasnya adalah A, tingginya itu adalah B sin C. Nah, seperti ini. Berarti luas segitiga ABC ini bisa kita hitung dengan bantuan setengah A kali B sin C. Setengah dari panjang sisi ini, A, ya. Kemudian dikali B, kemudian dikali sin C, sudut C. Berarti di sini sudah terbukti bahwa luas segitiga bisa kita hitung dengan bantuan jika yang diketahuinya adalah dua sisi dan satu sudut yang diapit. Setengah A kali B sin C. Nah, dengan cara yang sama, berarti kalau yang diketahuinya A dan C, berarti sudutnya adalah sin B. Dari sini kita ada pola, melihat pola, berarti kita bisa mencari rumus luas yang lain, berarti setengah AC sin B. Kemudian yang ketiga, setengah BC sin A. Nah, ketiga rumus ini adalah rumus untuk mengetahui luas segitiga jika diketahui dua sisi dan sudut yang diapit. Kemudian untuk kondisi yang kedua, yaitu yang diketahuinya adalah dua sudut dan satu sisi. Kita misalkan sudutnya A, sudutnya C, dan sisinya misalkan yang ini. Ya. Nah, berarti luasnya berapa atau bagaimana rumusnya? Kita gunakan saja rumus sebelumnya. Luas yang diketahui di sini adalah dua sisi dan satu sudut yang diapit. Setengah AB sin C. Ini rumus yang tadi, ya. Kemudian, gunakan aturan sinus. Ya, ingat ya, ini aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, kemudian kita pindah ruaskan sehingga didapat besar sisi B itu sama dengan A sin B per sin A. Tinggal pindah ruaskan ya, dari sini. Didapat ini. Kemudian kita lihat lagi di sini. Rumus ini. Si B ini substitusikan ke rumus ini, ya. Nah, nilai B kan sudah tahu ini. Nah, B ini kita ganti oleh ini. Berarti setengah A dikali B, ya, setengah A kali B, B-nya ganti oleh ini, dikali sin C. Nah, ini pengganti dari B. Kemudian, kalikan A kali A menjadi A kuadrat, sin B dikali sin C. Berarti ini posisinya di pembilang, ya. Penyebutnya adalah 2 dikali sin A. Nah, seperti ini. Ini adalah rumus untuk mencari luas jika diketahui dua sudut dan satu sisi. Ya. Kenapa? Kan di sini yang diketahui hanya sudut A dan sudut B. Sudut A dan sudut C. Sudut B-nya bagaimana? Sudut B-nya bisa kita bantu dengan bantuan ini. Bahwa jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Ya, berarti otomatis kalau B dan C diketahui maka A diketahui atau sebaliknya ya. Nah, ini adalah rumusnya.
Nah, sekarang bagaimana untuk kondisi yang lain? Kalau melihat pola seperti ini, berarti kita bisa mencari luas dengan melihat pola ini, rumus luas yang lain ya. Nah, ini rumus lainnya. B kuadrat berarti di sini yang penyebutnya berarti B, sin B. A kuadrat berarti di sini penyebutnya sin A, gitu ya. Berarti satu lagi rumusnya, kalau C kuadrat berarti penyebutnya sin C. Nah, ini adalah rumus luas segitiga sembarang jika diketahui dua sudut dan satu sisi. Rumus yang ketiga, dengan kondisi apabila diketahui ketiga sisi segitiga tersebut. Nah, ini. Ya. Sisi A, B, dan C-nya diketahui. Kita gunakan langsung rumus ini, ya. Luas itu adalah hasil dari akar S kali S dikurangi A, dikali S kurangi B, dikali S kurangi C. Ini rumusnya. Terus S sendiri itu apa? Nilai S itu adalah didapat dari jumlah ketiga sisinya atau keliling segitiga per 2. Nah, ini rumus yang ketiga. Nah, ini ada soal yang pertama. Hitunglah luas segitiga ABC berikut jika diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut. Perhatikan, di sini panjang sisi, nah kita lihat yang ini 20 cm adalah sisi yang berada di depan sisi A, berarti ini adalah panjang A-nya. 15 cm adalah sisi yang tepat berada di depan sudut B, maka ini adalah panjang sisi B-nya. Kemudian di sini sudutnya diketahui ya, sudut yang terbentuk dari sisi B dan sisi C, atau yang mengapit sisi B dan sisi C-nya itu sudutnya diketahui. Jadi kalau yang ditanyakan adalah luas segitiganya, ya gampang, kalian ingat lagi nih rumusnya. Rumusnya tadi ada 3 ya yang bisa kalian gunakan. Sudut yang sudah diketahui nilainya kan adalah sudut C ya, berarti yang bisa kita gunakan adalah rumus yang ketiga. Setengah kali AB dikalikan dengan sin C sama dengan setengah kali, ganti ya, A-nya di sini adalah 20, kita kali dengan B-nya 15, kita kalikan dengan sin dari sudut C-nya, atau nilai sinus dari sudut C, itu sin 30 derajat. Oke, ini derajat ya, sama dengan setengah. 20 dikali 15 itu adalah 300, sedangkan sin 30 ini adalah sudut istimewa, nilainya adalah setengah ya. Di sini setengah kita kalikan dengan 300, 300 dibagi 2 itu hasilnya adalah 150. Nah, sekarang kita coba kali setengah lagi, berarti 150 kita bagi 2 ya. Hasilnya adalah 75 cm kuadrat. Jadi luas segitiga ABC itu adalah 75 cm kuadrat. Nah, gampang ya. Soal yang kedua, kita akan mencari luas segitiga yang sudah diketahui satu sisi dan dua sudutnya. Panjang sisi C adalah 12 cm, besar sudut A adalah 60 derajat, besar sudut B adalah 37 derajat. Sedangkan besar sudut C bisa kita dapatkan dari 180 derajat dikurang 60 dan 37, yaitu 83 derajat. Kita akan gunakan rumus yang kedua, yaitu C kuadrat dikali sin A dikali sin B per 2 kali sin C sama dengan 12 kuadrat dikali sin 60 derajat dikali sin 37 derajat per 2 dikali sin 83 derajat. 12 kuadrat adalah 144, sin 60 derajat menggunakan bilangan desimal adalah 0,86, sin 30 derajat adalah 0,6, per 2 dikali sin 83 derajat adalah 0,99, sama dengan 74,3 per 1,98. Sehingga luas segitiga tersebut adalah 37,5 cm persegi. Berikutnya, hitunglah luas bangun berikut. Perhatikan di sini kalau kita kasih nama gitu ya, ini adalah luas yang pertama atau daerah yang pertama dan ini adalah daerah yang kedua. Nah, untuk segitiga yang pertama, semua panjang sisinya diketahui 5 cm, 6 cm, dan 8 cm. Begitu juga untuk segitiga yang kedua ya, ini juga panjang sisinya diketahui 6, panjangnya 8 dan 12, tapi sudutnya sama sekali tidak diketahui. Jadi untuk menentukan luasnya ini kita cari satu-satu dulu. Jadi kita cari dulu untuk luas segitiga yang pertama dulu ya. Jadi yang
kita bisa menggunakan rumus ini karena ketiga sisinya diketahui. Tapi sebelumnya kita harus cari dulu nilai S-nya. Nah, kita tinggal masukkan saja. Kita misalkan saja A-nya 5, B-nya 6, dan nilai C-nya 8. Jadi kita tinggal jumlahkan. Itu hasilnya adalah 9,5. Jadi nilai S-nya 9,5. Kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ya. Jadi ganti setiap S ganti 9,5. Nah, tinggal dioperasikan saja. 9,5 kali 4,5 kali 3,5 kali 1,5. Hasilnya adalah 224,4375. Kita tinggal tarik akarnya. Akarnya itu adalah 14,98 cm². Ini untuk luas daerah yang pertama. Kita cari lagi untuk luas daerah yang kedua. Kita cari dulu nilai S-nya ya. Nilai S-nya tadi, ini sisinya perhatikan untuk segitiga yang kedua 6, 12, dan 8. Nah, kita masukkan 6, 12, dan 8, kita jumlahkan, kita bagi 2. Hasilnya adalah 13. Kita masukkan ke rumusnya, luas sama dengan akar dari S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Sama dengan, masukkan nilai S yang sudah kita dapatkan tadi ya, untuk segitiga yang kedua, yaitu 13. S kurang A, 13 yang dikurangkan dengan 6. Kemudian dikali S dikurang B, 13 yang dikurangkan dengan 12, dikali S kurang C, 13 yang dikurangkan dengan 8. Nah, ini ya, 8. Oke, sama juga dengan 13 dikali 13 kurang 6 itu adalah 7, 13 kurang 12, 1, 13 kurang 8, itu hasilnya adalah 5, gitu ya. Oke, kita tinggal kalikan saja. 13 kali 7, kali 1, kali 5, itu hasilnya adalah 455. Akar dari 455 itu adalah 21,3 cm². Nah, jadi kita sudah menemukan luas daerah yang pertama untuk segitiga yang pertama dan luas untuk segitiga yang kedua. Jadi luas bangunnya kita tinggal jumlahkan saja. Jadi luasnya atau luas bangun seluruhnya itu adalah 14,98, kita tambahkan dengan 21,3. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 36,28 cm². Nah, gampang ya. Jadi kalau ada sebuah segitiga dan ketiga sisinya diketahui, sedangkan sudutnya tidak diketahui gitu ya, tingginya juga tidak diketahui, jadi paling gampang gunakan rumus ini. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.